Nama saya Ulun Muhammad Pasha dengan NPM 2417051064. Sini saya ingin membuat video pengganti pertemuan 11 dengan materi Foreign Key Options Select Where Order By. Nah, gambaran umumnya, modul ini berisi penjelasan mengenai operasi Foreign Key Option Select Where dan Order By. Nah, foreign key option itu adalah atribut pada sebuah tabel yang berfungsi untuk menghubungkan tabel tersebut dengan tabel lain. Foreign key digunakan agar data antar tabel tetap konsisten dan memiliki hubungan yang jelas. Sebagai contoh, dalam sebuah basis data universitas, tabel mahasiswa dapat memiliki kolom ID jurusan yang berperan sebagai foreign key dan mengacu pada kolom ID jurusan di tabel jurusan. Dengan begitu, setiap mahasiswa akan selalu terhubung dengan jurusannya masing-masing. Contoh penerapannya ini kodenya create table jurusan ID jurusan in primary key auto increment, nama jurusan varchar 50 batasnya not null, email jurusan varchar 100, tanggal didirikan date. Kemudian isi tabel dengan beberapa data. Insert into table underscore jurusan, nama jurusan, email jurusan, tanggal didirikan, values. Contohnya datanya teknik informatika TI at example.com 2020 11 sistem informasi SI at example.com 2021 210. Selanjutnya buat tabel mahasiswa yang terhubung dengan ID jurusan. Kodenya mirip-mirip, create tabel mahasiswa, NPM Beijing primary key, nama mahasiswa varchar 100 not null, ID jurusan in for foreign key, ID jurusan reference tabel jurusan ID jurusan. Isi tabel mahasiswa dengan datanya, contohnya pakai isi datanya ada NPM, nama mahasiswa dan ID jurusan. NPM-nya contohnya 221705051001, namanya Rani, ID jurusannya itu 1. Nah, jika kita mau nyoba ngapus data tabel jurusan yang masih digunakan oleh tabel mahasiswa, maka MySQL akan menolak operasi tersebut karena ada data yang masih berlangsung di foreign key. Ini contoh cara delete from tabel jurusan where ID jurusan 3. Itu ditolak, error. Query akan error karena salah satu kolom di tabel jurusan menjadi foreign key di tabel lain, yaitu tabel mahasiswa. Oleh karena itu, options pada foreign key perlu diatur sebagai berikut. Foreign key memiliki 4 opsi pengaturan yang menentukan bagaimana hubungan antar tabel bereaksi saat data diubah atau dihapus. Restrict. Jika baris data pada tabel induk dihapus atau diubah, maka tidak diperbolehkan jika masih ada data terkait di tabel anak. InnoDB akan menolak perintah penghapusan atau pembaruan tersebut. Cascade. Jika baris data pada tabel induk dihapus atau diperbarui, maka baris yang berelasi di tabel anak akan ikut terhapus atau diperbarui secara otomatis. Set null. Jika data pada tabel induk dihapus atau diubah, maka kolom foreign key pada tabel anak akan diubah menjadi null. Opsi ini hanya dapat digunakan jika kolom foreign key tidak memiliki constraint not null. No action. Dalam standar SQL, no action berarti sistem tidak melakukan perubahan apapun pada tabel anak ketika data di tabel induk dihapus atau diubah. Nah, cara untuk mengubah pengaturan foreign key itu kita buka tabel mahasiswanya, terus ke menu struktur, terus relation view. Kemudian ubah opsi on delete dan on update menjadi cascade pada constraint property. Yang property jadi cascade. Oke. Terus coba lagi query sebelumnya, delete from table jurusan where ID jurusan. Nah, udah bisa. Data jurusan dan mahasiswa jurusan berhasil terhapus. Selanjutnya coba perintah berikut untuk memperbarui data. Coba update buat ngupdate data tabel jurusan, set ID 61 where ID jurusan 1. Dengan opsi cascade, perubahan ID jurusan pada tabel jurusan juga akan diterapkan ke tabel mahasiswa secara otomatis.
Nah, data pada tabel jurusan dan mahasiswa dengan ID jurusan 1 berhasil diupdate. Terus selanjutnya buat tabel baru, buat tabel pelanggan dengan query sebagai berikut. Create tabel pelanggan, ID pelanggan, it primary key, auto increment, nama pelanggan, varchar, umur. Setelah tabel dibuat, tambahkan datanya, kayak contohnya Citra Fardiani 21, Rajawasa 34521. Isi datanya itu nama pelanggan, umur, alamat, kode pos. Select. Nah, perintah select ini digunakan untuk menampilkan data dari tabel dalam database. Kita bisa menampilkan semua kolom atau kolom tertentu sesuai kebutuhan. Gunakan tanda ini, bintang ini, untuk menampilkan seluruh isi tabel. Select from pelanggan. Langsung muncul semua isinya. Terus menampilkan kolom tertentu, pakai apa, gunakan nama kolom yang ingin ditampilkan. Jadi contohnya select nama pelanggan, alamat from pelanggan. Langsung menampilkan data tanpa duplikasi. Untuk menampilkan nilai unik dari suatu kolom, gunakan distinct. Jadi select distinct umur from pelanggan. Menampilkan data secara acak, dia pakai order by rent. Jadi select nama pelanggan from pelanggan, order by rent limit 3. Langsung where. Nah, klausa where digunakan untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu. Dengan where kita bisa menampilkan data yang memenuhi syarat spesifik. Contoh, menampilkan pelanggan dengan umur 19, select from pelanggan where umur 19. Umur 20, menampilkan pelanggan dengan alamat selain Kedaton, select from pelanggan where alamat pakai tanda seru. Kedaton menampilkan semua pelanggan kecuali Anindita Tri Mulia karena dia orang Kedaton. Terus menampilkan pelanggan dengan nama yang diawali huruf S, select from pelanggan where nama pelanggan like S akan menampilkan Sabrina Nur Hasanah dan Syoki Rahmat. Menampilkan pelanggan yang namanya mengandung kata Raditya, select from pelanggan where nama pelanggan like Raditya akan menampilkan Faras Raditya Maulana. Terus selanjutnya ada and, or, dan not. And ini semua kondisi harus terpenuhi. Or, salah satu kondisi cukup terpenuhi. Not, menolak kondisi tertentu. Contoh, select from pelanggan where umur 22 and nama Sukarame. Nah, selanjutnya ada order by. Klausa order by digunakan untuk menampilkan data secara terurut berdasarkan kolom tertentu. Urutan naik ASC, select from order by nama pelanggan ASC. Kalau turun itu DESC. Tinggal ganti aja si ASC itu jadi DESC. Jadinya data akan diurutkan berdasarkan nomor dari yang tertua ke muda. Nah, oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.